Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Baik, ya alhamdulillah. Mantap. Jadi yang saya hormati ibu-ibu guru SDN 01 Tebas. Pada hari ini ibu-ibu mohon dikiranya memberikan waktu luangnya sedikit untuk saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya pada program diseminasi PKG PJOK, yang mana ini sudah masuk ke bulan ketiga. Jadi sisa dua pertemuan lagi ya untuk menyelesaikan program tersebut. Nah, jadi ibu-ibu, hari ini adalah hari bagi saya untuk berbagi praktik baik di komunitas belajar SDN 01 Tebas. Nah, sebelum itu agar tidak tegang dan cemas ya, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi Ibu, ini saya ada kuis ya, ice breaking. Clue-nya mutar-mutar ya. Ya, di sini ya tertulis 2 ditambah 2 sama dengan 4. 8 ditambah 3 sama dengan 11. 8 ditambah 9 sama dengan 10. Clue-nya mutar-mutar. Ya. Ya, ayo. 5. Betul apa salah Bu Seli? Betul? Betul Ibu Dahlia? Betul. Ya, tepuk tangan. Satu lagi. Jadi ini kan 8 tambah 9 itu 17 atau 5 tadi ya. Kalau 10 ditambah 12. 12. Ayo. 10 ditambah 12 sama dengan 10 ditambah 12. Ayo. Ayo. Yang benar adalah jam 10 ditambah 12 adalah ya. Ayo. Ayo. Jam 10. Oke, baik, tepuk tangan Ibu-ibu. Ya, benar. Paham ya Bu ya? Oke, jadi ya siap. Jadi ada satu lagi Ibu-ibu. Ya, itu clue-nya jangan lupakan yang ketiga, Ibu-ibu. Jadi diingat ya Ibu. Clue-nya jangan lupakan yang ketiga. Jadi bukan yang kedua ya, Ibu-ibu ya. Jadi yang ketiga, langsung ke yang ketiga. Jadi pertama saya ke Tebas, yang kedua saya ke Singkawang, yang ketiga saya ke pantai. Kurang tepat. Ketiga. Kurang tepat. Kurang tepat. Jangan lupa. Clue-nya ya Ibu-ibu, jangan lupakan yang ketiga. Ya, Pemangkang boleh kan? Boleh, tapi kurang tepat Ibu-ibu. Salah, masih kurang. Jadi clue-nya jangan lupakan. Ketiga, saya ke Jakarta. Betul. Tepuk tangan. Ada yang masih belum paham sampai di sini? Ibu Seli? Sudah paham? Belum paham? Belum paham, Ibu. Ayo Ibu. Bu Erni, kira-kira belum pahamnya di mana? Saya ke Singkawang, kenapa salah? Iya. Saya ke Pontianak. Ya, karena clue-nya ini adalah jangan lupakan yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Jadi yang ketiganya ini harus disebutkan atau diucapkan. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Mohon izin duduk Ibu-ibu. Baik, kita langsung saja Ibu-ibu.
Ya, ini adalah RTL atau rancangan tindak lanjut ya terhadap pembelajaran berbasis proyek pada pelajaran PJOK dengan materi senam ritmik. Jadi saya mengambil materi senam ritmik terhadap ya rancangan tindak lanjut saya. Ya, latar belakangnya yaitu senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan menggunakan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Jadi seperti ini latar belakangnya. Yang kita ketahui ya, yang biasa kita lakukan ya di sekolah kita yaitu senam apa biasanya yang kita lakukan seminggu sekali? Senam pagi biasanya kan ya. Ya, pada hari Sabtu pagi. Nah, itu juga sudah termasuk ya ke dalam kategori senam ritmik atau senam irama. Karena apa? Karena pada saat senam kita menggunakan musik ya, kita mengikuti irama musik, mengikuti ritme musik. Jadi seperti itu. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam senam ritmik ya, dan mengembangkan kreativitas dalam menciptakan koreografi. Nah, nanti peserta didik ini akan dituntut untuk bisa menghasilkan atau menciptakan gerakan-gerakan baru atau koreografi ya, akan menuangkan segala ide-ide kreatif mereka di sini. Itu adalah tujuannya. Kemudian konsep pembelajaran berbasis proyek yang pertama yaitu pembelajaran berpihak kepada peserta didik, yang tentunya ya di sini peserta didik dituntut untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses belajar dan mengembangkan ya kemampuan mereka. Ya, kemudian pendekatan kontekstual. Jadi materi ini dikaitkan dengan kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik sehari-hari. Ya, kemudian dilanjutkan dengan berbasis masalah atau berdasarkan masalah. Peserta didik ya dituntut untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian implementasi pada materi senam ritmik atau penerapan ya materi senam ritmik ya, yang dimana ini ya peserta didik ya, harus memilih tema terlebih dahulu ya, tentunya memilih tema yang menarik bagi mereka ya. Contoh misalkan tarian-tarian yang sedang ngetren pada saat ini, kemudian meniru tarian-tarian tersebut tapi tidak menjiplak secara keseluruhan. Kemudian perencanaan dan latihan, tentunya ya sebelum mereka tampil atau presentasi, tentunya mereka harus apa? Harus latihan terlebih dahulu. Peserta didik ya diharapkan merencanakan koreografi dan berlatih secara mandiri atau bersama-sama. Kemudian setelah itu baru nanti peserta didik akan mempresentasikan koreografi di depan kelas atau dalam acara-acara sekolah. Ya, seperti itu. Kemudian perancangan lingkungan belajar. Nah, tentunya ya untuk merancang lingkungan belajar kita ya, di sekolah kita didukung dengan aset sekolah kita, terutama halaman sekolah kita yang terbuka, kemudian bisa didukung dengan ruang kelas yang luas untuk menunjang gerakan dan latihan. Kemudian peralatan lengkap ya, tentunya senam biasanya didukung oleh alat-alat bantu seperti pita, bola, simpai, dan klub ya kalau diperlukan atau jika diperlukan. Kemudian media pembelajaran. Nah, jadi peserta didik ini bisa mencari referensi ya untuk menciptakan suatu gerakan melalui video pembelajaran atau video demonstrasi atau buku panduan, gambar untuk mendukung pembelajaran. Jadi seperti itu. Nah, di sini peran guru yaitu adalah mengarahkan siswa untuk memilih tema atau merancang koreografi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian tentunya setelah itu baru mereka melakukan latihan. Kemudian di sini peran peserta didik adalah melibatkan diri secara aktif untuk berdiskusi, berkreasi, dan berlatih. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk penilaian pembelajaran berbasis proyek ini ada 3 aspek, yaitu aspek kreativitas, yaitu keunikan dan originalitas gerakan, unik dan asli, gerakannya asli ya.
Kemudian teknik, ya, ketepatan dan kelancaran gerakan yang dilakukan. Kemudian keindahan, ya, esensi keindahan ini sangat penting, yaitu keselarasan gerakan dan estetika penampilan. Jadi ketika menari, nanti peserta didik harus didukung dengan apa? Dengan cara berpakaian yang menarik, mungkin dengan hiasan-hiasan, ya, agar nanti audiens bisa tertarik untuk menonton. Kemudian strategi tindak lanjut dan penutup. Ya, tentunya setelah peserta didik melakukan presentasi, nanti akan diberikan apresiasi atau penganugerahan. Itu memberikan penghargaan bagi peserta didik dengan koreografi yang terbaik. Kemudian evaluasi. Jadi di sini setelah diberikan, ya, apresiasi, ya, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah mengevaluasi. Kira-kira ini evaluasinya terhadap proses apa saja nih prosesnya yang masih kurang, ya, dan hasil pembelajaran yang kurang maksimal ini seperti apa ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi harus dievaluasi dan direfleksi kembali. Kemudian didukung dengan dokumentasi. Tentunya harus disupport dengan dokumentasi, ya, agar kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini, ya, bisa disimpan, ya, kemudian bisa menjadi pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian sudah selesai ibu-ibu, terima kasih. Oke, baik ibu-ibu. Setelah ini mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin memberikan saran dan masukan kepada saya. Dimohon untuk segera atau untuk saya mempersilahkan kepada ibu-ibu untuk memberikan saran dan masukannya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Erni. Ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami setelah harus memaparkan materi pada Bapak Ibu pertama tadi yang pertama Ibu, ya. pertama Ini rancangan tindak lanjut Ibu, pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran PJOK berbasis proyek. Iya, Jadi setelah Kak Agus paparkan semuanya, ada untuk kami lah ya yang di kelas, ya. bagaimana untuk Yap. setelah Pak Agus memaparkan materi-materi Pak Agus, kami pun merasakan alhamdulillah ada masukan untuk kami, terutama pada siswa-siswa yang dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Jadi motivasi kepada siswa, terutama tadi setelah Kak Agus sebutkan senam ritmik. Iya. Ritmik ya Kak Agus ya. Iya. Nah itu sangat untuk memotivasi siswa yang Malas bergerak. kemungkinan malas bergerak. Jadi melihat gerakan-gerakan Yang menarik, yang menarik, di halaman, dan melihat motivasi dari siswa-siswa dari kantor yang lain. Jadi dia tuh jadi mau iya, untuk bergabung, bergerak dengan teman-temannya yang lain. iya, Ya, terutama pada kelas yang rendah. Itu kan motivasi pertama dari guru. Jadi itulah dari guru olahraga, terutama Kak Agus. Iya. Pak Agus Santri tadi dan menjelaskan semuanya. Jadi ada motivasi kepada kami semuanya. Mudah-mudahan dari Pak Agus penyampaian materi-materi ini, kami pun terima kasih kepada Kak Agus sudah menyampaikan materi yang sangat baik. Terima kasih Bu. Ya. Hanya itu dari saya. Terima kasih Pak Agus. Dari kawan ada masukan? Terima kasih Ibu Erni atas masukannya. Mungkin ada ibu-ibu lainnya. Ya Ibu, Ibu Devi silakan. Iya. Iya. Produk, iya. Proyek, iya. Menciptakan suatu produk. Kalau saya pikir bagaimana Pak Agus kalau misalnya nanti pada satu semester untuk setiap kelas, Iya. khususnya kelas atas lah, diminta siswa membuat suatu gerakan-gerakan. Ya, Iya. gerakan-gerakan mereka ciptakan sendiri dengan musik yang mereka sukai. Iya. Lagi ngetren. Apa ya? Iya. Nah, siswa kan baik suka gerak-gerak tuh. Bagaimana dengan adanya tren tersebut diminta siswa untuk menciptakan satu gerakan tetapi tidak meniru apa
apa yang menjadi tren saat ini. Oh iya. Kan gerakan Ya, ya. sendiri. Nah, nanti mungkin ada momen apa misalnya bangun sekolah Iya. atau mungkin kegiatan-kegiatan Kegiatan besar ya, besar sekolah ya. bisa ditampilkan. Iya. Nah, jadi nanti ada penilaiannya di situ. Siswa menjadi komunikasi. Iya. Nanti hadirnya apalah nah, Iya. siswa menjadi lebih tertarik untuk apa namanya berinovasi atau berlatih. Iya. Menggunakan suatu gerakan. Jadi yang lain yang adik kelasnya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Iya. Jadi ya, jadi nanti bisa kenapa ya, jadi kan ya kegiatan sebenarnya tidak orang Iya. gerakannya itu terus, jadi bisa ganti hari ini gerakan seperti apa, iya. Ya. Jadi itu bisa jadi. Baik Ibu, bagus sekali Bu idenya dan masukannya. Terima kasih Ibu atas masukan dan sarannya, ini sangat baik sekali Bu ya. Tadi masukan dan saran yang Ibu-ibu sampaikan ya, terutama untuk sekolah kita ya, agar mereka tentunya bisa meningkatkan keterampilan mereka. Tentunya kalau untuk terkait pelajaran PJOK ini untuk menyuruh mereka untuk aktif, untuk bergerak tentunya ya kan. Ya, karena ada unsur olahraganya. Nah, jadi itu sangat baik sekali Bu, gagasan-gagasan atau masukan yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahannya nanti bisa kita lakukan di kemudian hari atau di semester depan, Ibu-ibu. Mungkin ada tambahan lagi, Ibu lainnya? Cukup? Kalau udah cukup, saya tutup Bu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.